Halo Jeko. Sebelum aku lahir ke dunia, Tuhan telah memilihku. Yesus sangat mengasihiku, tak pernah sendiri, selalu ditemani, tak pernah menyerah. Yesus kekuatanku. Ku dahsyat, ku hebat, ku bisa, Tuhan Yesus membimbingku. Ku menang, memuliakan namanya, saat Yesus di dalamku. Tak pernah sendiri, selalu ditemani, tak pernah menyerah. Yesus kekuatanku. Ku dahsyat, ku hebat, ku bisa, Tuhan Yesus membimbingku. Ku menang, memuliakan namanya, sebab Yesus di dalamku. Ku dahsyat, ku hebat, ku bisa, Tuhan Yesus membimbingku. Ku menang, memuliakan namanya, sebab Yesus di dalamku. Ku dahsyat, ku hebat, ku bisa, Tuhan Yesus membimbingku. Halo Felis. Gilbert. Shalom. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Yesus di dalamku. Salam kakak-kakak, adik-adik semuanya. Halo Kakak Cecep. Halo. Maaf tutup kamera ya. Halo Angel. Adik-adik udah pada ngumpul semua nih. Duduk nih. Udah bisa dong kita mulai ibadahnya dong. Udah dong. Coba yang udah ready, yang udah siap memuji Tuhan, coba raise hand dulu. Raise hand dulu. Ya, Rere, JJ, Shalom Kak. Shalom Angel. Shalom. Gak jalan ada. Wow, semuanya udah siap memuji Tuhan ya. Sebelum kita mau memuji Tuhan, kakak mau tanya-tanya dulu nih, adik-adik kemarin yang hari Minggu ikut ibadah online itu masih ingat gak sih ceritanya apa yang minggu lalu? Oke, sekarang open mic semua. Yang minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Coba ada yang inget enggak? Pada lupa. Kok lupa sih? Itu loh, ini nih kakak kasih clue-nya ya.
Yang itu loh, yang janda datang sama Nabi. Sama Nabi itu yang janda datang sama Nabi tuh. Nabinya Nabi huruf depannya E. Siapa itu? Nabi siapa? Hampir benar, hampir benar. Elia. Dikit lagi. Nabi. Eh, Nabi Elia. Oh, dikit lagi ada tambah satu lagi. Eli. Ah, betul. Nah, itu jandanya kenapa? Kenapa? Jandanya itu kenapa ya? Ibu-ibu janda itu kenapa? Ada yang ingat gak? Karena mau kasih minyaknya. Betul sekali. Aduh, Felis, ingat cerita Firman minggu lalu itu jandanya punya utang terus ditagih, terus dia datang sama si Nabi Tuhan itu, si Elisa. Halo, itu musiknya dari mana ya? Kak, Oke, iya nih. Coba kakak ingetin lagi. Itu si ibu janda punya utang, terus datang nagih ke dia. Terus dia bilang, dia datang sama Nabi Elisa. Halo Nabi, tolongin saya ditagih utang nih, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Terus kata si Nabi Elisanya, kamu punya apa sekarang di rumah? Saya cuman punya minyak, itu pun sedikit sekali. Tapi sama Nabi Elisa bilang, iya. Kak, Halo Angel, selamat hari Minggu, kita mulai ibadah kita ya. Tapi ini Kak Diona lagi ngasih tahu cerita hari Minggu lalu. Angel nggak ikut kan ya? Hari ini baru gabung lagi ya? masih Kak. Oke, iya, kita akan mulai ibadah kita. Mau ikut Zoom juga Kak, katanya Kak. Oke, siap, mantap, pintar. Dengerin nanti ceritanya ya. Nah, jadi si ibu janda tadi jadinya taat sama si Nabi Elisanya. Udah mintain bejana-bejananya. Diisi terus tuh bejana-bejananya, terus penuh nggak adik-adik? Penuh nggak? Padahal minyaknya itu cuma sedikit. Minyaknya cuma sebuli-buli kecil begini loh. Sebuli-buli kecil begini. Terus diisi bejana itu kayak ember gede-gede gitu kan. Ada banyak juga dimintain-mintain dari tetangga. Ibu janda ini taat adik-adik. Nah, coba adik-adik seminggu ini yang hitungnya yang taat apa yang nggak taat ya sama mama ya. Coba hari ini aja deh. Hari ini yang nggak taat sama mama sama papa hari ini ngapain aja? Disuruh bangun tidur, sikat gigi, langsung dikerjain apa enggak? Coba. Ayo coba. Ada yang mau ngaku nggak terus bangun pagi? Felis, udah bangun? Udah, Mam. Udah cuci muka, sikat gigi, terus sarapan ya. Entar dulu Mama mau nonton dulu, ada kartun bagus Mama gitu. Itu enggak? Apa langsung nurut Mama enggak? Kalau aku sih enggak gitu maksudnya. Gimana dong? Aku kayak gitu. Aku sih biasanya aku bangun tidur. Siapa? Terus itu aku mau mandi, gosok gigi, terus aku pakai baju seragam. Oh gitu, berarti langsung nurut sama Mama dong ya? Iya. Pinter. Kalau Marco sama Cio gimana? Kalau disuruh Mama langsung nggak atau tunggu dulu Mama ntar gitu nggak? Enggak Kak, langsung. Aduh, hebat banget. Kakak-kakak tepuk tangan dong sama anak-anak sekolah minggu kita. Keren-keren semuanya ya. Fania juga gitu kan? Kalau lagi disuruh Mama langsung dikerjain kan?
Oke. Anak-anak pintar semua. Semuanya sehat-sehat ya kan hari ini kan. Coba kita mau bilang dulu yel-yel kita. Kakak tanyain ya, apa kabar Menora Stars? Adik-adik masih ingat dong yel-yelnya? Masih ingat kan? Oke. Mas dong, Kak. Oke, semuanya open mic ya, open mic semuanya. Udah, Kak. Adik-adik Menora Stars, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi. Menora Stars, apa kabar hari ini? Luar Yes, mantap sekali. Oke, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk, supaya Tuhan pimpin ibadah kita dan fokus kita kepada Tuhan sepanjang ibadah online kita ini ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul secara online bersama adik-adik Menora Stars ya Tuhan, juga bersama kakak-kakak. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan kami fokus yang baik, supaya kami mata hati kami tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang diajarkan kakak-kakak pada sore hari ini, kami boleh terima dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tapi kita semuanya udah siap dong memuji Tuhan ya. Sama kayak Kak Diona juga udah siap banget memuji Tuhan. Tapi katanya Kak Acit itu punya cerita yang seru banget. Mau dengerin kan? Adik-adik mau dengerin? Oke. Kak Acit mau cerita. Kak Acit mau cerita apa sih? Coba-coba Kak Acit. Halo, shalom mereka adik. Oke, hari ini ya thank you Kak Diona. Hari ini aku punya cerita Kak Diona. Mungkin ini hampir semua adik-adik mungkin pernah ngalamin juga. Jadi ini ceritanya, adik-adik dengerin ya. Pada suatu hari, seorang ayah pergi bersama anaknya yang bernama Selin. Ternyata tujuan ayah mengajak Selin mau pergi membeli es krim. Padahal saat itu Selin sedang asik bermain bersama teman-temannya. Saat Selin diajak ayahnya pergi, Selin tidak mengetahui kemana ayahnya akan membawa Selin. Selin taat aja sama ayahnya dan ikut apa yang diperintahkan ayahnya. Lalu, sampailah mereka di sebuah market. Pada saat itu, Selin jadi bingung. Perasaan aku nggak minta jajan deh. Kok ayah ngajak aku ke sini ya? Perasaan Selin juga nggak minta beliin snack-snack atau cemil-cemilan. Kok ayah tiba-tiba ngajak aku ke sini ya? Lalu ayah langsung mengajak Selin ke tempat ke tempat es krim. Wow, Selin senang sekali diberikan es krim. Buat Selin itulah kejutan. Karena sebelumnya Selin nggak terpikirkan kalau dia akan diberikan es krim. Lalu setelah dibayar dan Selin menyantapnya dan tidak lupa berterima kasih kepada sang ayah. Sedang anak-anaknya menikmati es krim, yummy, enak banget es krimnya ayah, terima kasih. Sang ayah tiba-tiba berkata, Selin, boleh gak ayah mencicipi es krim kamu? Selin terdiam. Aku baru aja lagi nikmatin es krimnya enak banget. Tapi boleh deh, kan ayah udah baik banget sama aku. Ayah udah memberikan aku surprise dan memberikan aku es krim. Boleh ayah, boleh. Wah, ternyata si Selin mau berbagi dengan sang ayah. Tapi adik-adik ternyata sang ayah cuman bercanda.
Kata ayah, enggak Selin. Ayah cuma bercanda. Ternyata anak papa enggak pelit ya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita bisa ambil contoh dari si Selin. Dia sedang lagi main seru sama teman-temannya, tiba-tiba diajak oleh sang ayah. Selin sini, ikut ayah yuk. Selin taat aja tuh ikut sama ayahnya, padahal Selin nggak tahu mau pergi kemana. Ternyata dia mendapatkan sesuatu yang surprise, mendapat sesuatu yang dia sangat sukai. Nah, adik-adik, contoh dari sini kita bisa ambil nih, sama kayak kita nih. Udah waktunya, udah waktunya sekolah minggu. Yang tadi kita lagi asik bermain, asik nonton film, lagi mungkin ada yang main gadget, lalu dipanggil oleh ayahnya atau ibu, ayo adik-adik, sorry ya, ayo anak-anak kita mulai waktunya sekolah minggu. Ntar aja, aku masih ini. Ayo kita mau sekolah minggu. Aduh lagi seru nih filmnya. Nah kalau dari tadi kita harus belajar taat ya adik-adik ya. Karena Tuhan itu juga selalu mempunyai surprise untuk kalian semua. Buat adik-adik juga buat kakak-kakak semua. Oke adik-adik, kan hari ini kita mau belajar taat lagi ya. Setuju? Mantap sekali Setuju. ceritanya Kak Acit. Kak Acit, coba si Selin yang nggak mau ikut sama papanya ya. Pastinya dia nggak kebagian es krim ya. Enggak dapat es Dia krim dan nggak- dia hanya bermain. Iya, coba dia ikut. Pak, aku lagi sedang asik main sama temen. Bapak mau ngajak kemana sih? Malah nggak dikasih tahu lagi. Apa disuruh beli apa ke warung gitu kan ya? Tahu-taunya dia dapat kejutan dari ayahnya. Nah, adik-adik, lain kali adik-adik juga di rumah kalau diajak mama atau papa tuh siapa tahu ngasih surprise karena adik-adik sudah taat, dikasih surprise begitu. Jadi kalau disuruh atau diajak papa mama itu langsung nurut, langsung taat ya. Oke. Seru banget Kak Diona, Kenapa Kak Dek? kelihatannya Angel bawa teman baru loh, Kak. Oh iya, aku lupa Angel punya teman baru. Kita kenalan dulu, Kak. Nah, betul. Kenalan dulu Angel. Halo Angel, kenalin dong temennya siapa namanya dan umur berapa, kelas berapa? Coba. Ayo Angel, mana nih Angel nih? Halo. Angelnya malah nggak kelihatan. Oh, ada nih. Oh, Mama yang ngomong. Iya, lagi di kamar mandi dia. Oh, oke Mama, nggak apa-apa. Coba kasih kameranya ke temannya Angel, kenalin namanya siapa, umur berapa, dan kelas berapa. Coba. Ini Sehan, belum sekolah, Kak. Oh, belum sekolah. Namanya siapa tadi? 26 tahun. Sehan. Udah ngomong. Udah duduk manis. Namanya siapa? Sehan. Sehan, Kak. Sehan. Oke. Coba adik-adik semua ucapin selamat datang sama Sehan yuk. Halo Sehan, selamat datang di Menora Stars. Coba. Halo Sehan, selamat datang di Menora Star. Oke. Kakinya. Iya, selamat bergabung ya Sehan ya. Oke, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Siap-siap ya adik-adik, nggak boleh lemes-lemes. Kan udah pada istirahat siang kan tadi kan. Nah, karena minggu ini kita masih judulnya TAAT. Apa itu? Taat. Nah, kita mau nyanyiin lagunya ya. Masih bisa kan lagunya? Kita dengerin sama-sama dan kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Bisa, Kak. Oke. Sebentar ya adik-adik ya. Kedengeran.
Semoga kenapa ini soundnya. Kita harus bersemangat memuji Tuhan. Wait, sorry. T-A-A-T, maat. Oke. T-A. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Turut perintah mereka semuanya. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. T-A-A-T, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi T. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada papa. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Yes. Aduh, keren banget. Saya tuh ngeliat jogetnya si JJ. Keren. Semangat dia. Lihat nggak? Adik-adik lihat kan? Nah, anak-anak yang taat sama Tuhan, anak-anaknya taat sama papa mama, itu juga mencintai Tuhan Yesus. Kita mau naikkan lagi pujian kita. I love you, Jesus. Dan I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in, sekali lagi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Aku cinta Yesus.
dalam banget. Cintaku dalam dalam banget. Cintaku dalam banget. Sekali lagi aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Dalam banget. Cintaku dalam banget. Oke, seru kan lagunya? Cinta kita harus semakin dalam sama Tuhan Yesus. Kalau udah sayang sama Tuhan, kita akan taat sama perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Salah satunya taat. Oke? Oke adik-adik? Siap. Nah, oke, sekarang kita sudah bernyanyi, sudah ngobrol-ngobrol. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu, berdoa kepada Tuhan supaya apa yang diceritakan kakak nanti kita mengerti, kita pahami, dan kita bisa melakukannya. Oke adik-adik ya, kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik bernyanyi kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, Kuduskan dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dosaku. Haleluya, haleluya,
adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa yuk, lipat tangan. Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengurapi telinga kami, hati kami, supaya menjadi alat yang baik untuk mendengarkan cerita firman-Mu pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berjanji mau duduk diam manis mendengarkan kakak ceritakan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik yang mau diam, duduk, dengarkan cerita firman Tuhan, semua katakan amin. Amin. Oke, Kak Sipra. Mau bawa? Halo, makasih Kak Diona. Oke. Shalom adik-adik Menorastar. Semangat semua. Sekali lagi kakak mau dengar dong suaranya. Apa kabar Menorastar? Keren semuanya pada semangat hari ini ya, luar biasa sekali. Nah pada hari ini Kak Sifra mau cerita tentang Bapak Abraham. Siapa yang tahu Bapak Abraham? Yang pernah dengar ceritanya? Ada yang pernah dengar nggak? Wah ternyata adik-adik Merastar hebat-hebat semua ya. Semuanya, hampir semuanya nih pernah dengar cerita tentang Abraham. Hari ini tema kita yaitu hati yang taat. Hati yang taat. Mana? Coba ikutin Kak Sifra ya. Tema hari ini yaitu tentang hati yang taat. Coba ikutin ya. 1, 2, 3. Tema kita hari ini apa adik-adik? Hati Taat. Oke, bagus, pintar semua ya. Hati yang taat. Hari ini cerita firman Tuhan tentang Abraham yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Ceritanya tentang apa sih Kak Sifra? Nah, Kakak mau ceritain ya. Nanti detailnya adik-adik bisa baca lagi di rumah. Tentang kisah Abraham ini ya, bagaimana Abraham taat kepada Tuhan Yesus. Ada yang bisa lihat gambarnya? Itu ada gambar siapa? Seorang ayah sama anak atau sama istrinya? Coba lihat. Di situ ayah sama anak apa istrinya? ayah sama anak. Ayah mana? Sekali. Di gambar adik-adik bisa lihat ya, itu adalah seorang ayah dan seorang anak. Ayahnya namanya siapa ya? Tadi Kak Sifra udah bilang, ayahnya namanya siapa? Tadi Kak Sifra udah sebut loh namanya, Kak Sifra sempat sebut di gambar ini. Iya, pintar banget. Bagus. Hebat sekali. Betul. Jadi ayahnya ini namanya Abraham. Dan anaknya namanya Ishak. Anaknya namanya siapa adik-adik? Iya, betul. Jadi Abraham punya anak namanya Ishak. Dulu waktu si Abraham ini ingin sekali punya anak, itu lama banget bisa dapetin. Sampai akhirnya Tuhan menjawab doa Abraham dan lahirlah namanya seorang anak yaitu Ishak. Marco Marcio, ada yang angkat tangan nih, mau ada yang diomongin coba. Kak, kenapa Abraham harus membunuh anaknya? Nah, itu dia Kak Sifra akan ceritain hari ini. Pertanyaannya bagus banget. Nah, Kak Sifra akan cerita hari ini ya. Jadi adik-adik bisa lihat tadi kakak mau menceritakan.
Tadi kan sebelumnya kakak bilang bahwa Abraham itu lama sekali mendapatkan anaknya. Dia berdoa sama Tuhan, terus akhirnya dapatlah anak yang Tuhan berikan, yaitu namanya Ishak. Nah, suatu saat nih adik-adik, didengarin ya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Marco tadi ya. Nah, suatu saat Tuhan tuh berbicara. Dalam cerita ini tuh Tuhan mau menguji ketaatan Abraham. Jadi makanya di tema kita kali ini, judulnya temanya adalah hati yang taat. Karena apa? Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, supaya dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan itu kalau sekarang, kalau dulu itu kan biasa kalau mempersembahkan korban itu biasanya dibakar gitu ya. Kalau domba itu disembelih dulu terus dibakar sehingga wangi-wangiannya naik ke atas dan menyenangkan hati Tuhan kalau zaman dulu ya. Jadinya Tuhan tuh pengen menguji ketaatan Ayub. Dia mau ketaatan Abraham. Jadi dia mau Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Wah, pasti kalau jadi seorang ayah kan sedih ya. Udah lama gitu ya pengen punya anak. Tapi anaknya malah dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar lagi gitu ya. Pasti sedih, tapi si Abraham yakin Tuhan akan melakukan hal yang terbaik. Yang penting apa? Yang penting taat dulu, dengarkan suara Tuhan. Jadi akhirnya Abraham tuh bertindak cepat ya, mau melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak berontak, dia mengatakan iya. Dan itu disuruh ke tanah ke bukit yang namanya tanah Moria. Lumayan jauh lah ya jaraknya, jadi mereka harus berjalan bersama Ishak, terus menyiapkan kayu, karena kalau mau membakar sesuatu kita harus perlu ada apa? Ada kayu ya kan ya, ada minyak juga supaya kayunya bisa terbakar dan pada saat dikasih api membakar apa yang menjadi korban, baik itu misalkan kalau zaman dulu itu sering yang dibakar adalah kambing domba gitu ya. Ya udah disiapin kayu segala macam, terus ditaruhlah di pundak si Ishak. Mereka berjalan bersama ke tanah Moria. Di sini tuh Abraham tetap percaya. Nah ini tadi ya, adik-adik lihat ya, jalan sama Ishak. Abraham berjalan bersama Ishak. Di punggungnya Ishak ada kayu, persiapan untuk membakar korban bakaran. Nah, setelah sampai di bukit itu, mereka mempersiapkan di atas mezbah. Kayunya udah disusun. Abraham di dalam hatinya masih, aduh, ini beneran anak aku nggak ya yang dipersembahkan? Nah, itu yang tadi ditanyain Jacob. Kak, kok Abraham mau membunuh anaknya? Nah, sebenarnya bukan membunuh untuk konotasi negatif ya, bukan sesuatu hal yang negatif, tapi di sini adalah mempersembahkan korban, yaitu Tuhan meminta anaknya sendiri, yaitu Ishak. Jadi, seperti yang Kak Sifra bilang tadi, zaman dulu itu, kalau kita mau mengorbankan persembahan kepada Tuhan, biasanya itu berupa kambing domba yang harus disembelih dulu, kemudian dibakar ya. Disembelih itu kan seperti dibunuh ya, jadi dibunuh dulu kambing dombanya, terus udah gitu ditaruh di kayu bakar tadi, terus dibakar untuk menjadi wewangian atau tanda simbol persembahan kita kepada Tuhan gitu ya. Nah, saat ini Tuhan tuh minta anaknya Abraham sendiri, Ishak. Makanya dia udah siap-siap nih. Udah mau dibunuh kan, udah mau dibakar. Aduh gimana ini? Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Sebelum dia membunuh Ishak, kalian ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Coba lihat di gambar, ada apa sih di situ? Di gambar itu ada apa sih? Coba lihat gambarnya. Apa yang tersangkut di semak-semak itu, ada siapa yang tersangkut? Dan kambing domba, Kak. Betul banget, adik.
adik-adik, tiba-tiba saat Abraham sudah mengacungkan tangannya seperti ini. Wah, suara malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, kata suara malaikat Tuhan seperti itu. Terus selanjutnya apa sih yang dikatakan? Katanya seperti ini, sebab sudah ku ketahui sekarang engkau tidak sungkan untuk mempersembahkan anakmu, katanya gitu kan, yang tunggal kepadaku, begitu suara Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat, ternyata Tuhan sudah menyediakan seekor domba jantan yang tersangkut tanduknya di belukar. Ini dia gambarnya. Itu adik-adik, Tuhan sudah persiapkan. Walaupun Tuhan menyiapkan di detik-detik terakhir. Kalau sampai telat aja Abraham dengar suara Tuhan, atau Abraham gak taat sama Tuhan, wah kita nggak tahu deh terjadi apa ya. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan. Dan Abraham mendengar cepat-cepat suara Tuhan. Wah iya, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan seekor domba jantan untuk menjadi korban bakaran sebagai pengganti anaknya Ishak. Seperti tadi pertanyaan Marco. Jadi Marco jawabannya adalah Ishak tidak jadi dibunuh. Karena apa? Tuhan sudah menggantikannya dengan seekor domba jantan. Tuh, adik-adik bisa lihat ya gambarnya ya. Akhirnya bersyukur memuji Tuhan. Ishak dan Abraham dan anaknya Ishak akhirnya mengorbankan korban seekor domba jantan yang akhirnya dikorbankan menjadi korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, hebat banget ya. Iman percayanya Abraham, ketaatannya Abraham, bahkan ketaatannya Ishak kepada orang tuanya. Sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa banget ya. Nah, di sini adik-adik, kakak mau tanya dulu. Siapa yang mau taat seperti Bapak Abraham? Wah, bagus semuanya, hebat-hebat semuanya mau taat ya. Jadi, seperti tadi Bapak Abraham, kita juga harus taat kepada Tuhan. Dan percaya. Iya? Tadi kan si Marco tuh sama si Cio kan mental tuh, baru gabung lagi nih Kak. Jadi gimana Ishaknya jadi dibunuh nggak sama Bapak Abraham? Tadi sempat keluar. Oke, Kak Sifra ulang lagi ya. Marco Marcio bisa dengar ya? Oke, jadi Marco Marcio tadi Kak Sifra sudah kasih tahu bahwa Ishak tidak jadi dibunuh atau Ishak tidak jadi dipersembahkan menjadi korban bakaran. Karena Tuhan sudah menggantikan dengan apa tadi? Kambing domba jantan yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi di sini ternyata Tuhan hanya mau melihat bagaimana Abraham taatnya sama Tuhan. Ishak itu adalah anak yang sangat dikasihi Abraham. Jadi Tuhan mau lihat apa yang kita sayangi, apa yang kita suka, apakah kita mau memberikannya kepada Tuhan kalau Tuhan minta. Ternyata dalam cerita ini Abraham tetap taat kepada Tuhan sehingga dia rela mempersembahkan anaknya. Tapi akhirnya di detik-detik terakhir Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberikan kuasanya dan memperlihatkan bahwa ada seekor anak domba jantan di dekat mereka. Di belakang mereka pada saat mereka mau buat untuk membakar Ishak tadinya, ternyata di belakangnya ada si kambing domba jantan tadi yang akhirnya bisa dipakai untuk menjadi korban bakaran. Jadi Tuhan menggantikannya dengan seorang kambing
atau seekor kambing domba jantan. Gitu Marco dan Marcio dan juga adik-adik semua. Karena itu Kak Sifra mau kasih tahu nih. Jadi kalau adik-adik merasa ya pada saat misalkan adik-adik dengar suara Tuhan, taat kepada Tuhan. Kalau kita sekarang itu seperti Ishak, kita taat sama orang tua. Mungkin kita pikir, ih kok kayaknya bakal nyusahin aku sih gitu ya. Kok kayaknya bakal bikin aku sedih sih gitu. Tapi ternyata Tuhan mau melihat ketaatan kita adik-adik. Walaupun kita mungkin sedih, kita harus taat, tapi kita harus mengorbankan perasaan kita. Apa yang kita sayang, apa yang kita suka harus hilang. Tapi ternyata Tuhan menggantikan yang lebih lagi. Tuhan bisa menggantikan bahkan di detik-detik terakhir. Seperti tadi, Abraham sudah mau membunuh Ishak. Ternyata Tuhan bicara dan Ishak digantikan dengan seekor domba jantan yang akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Begitu adik-adik ya. Jadi kita harus taat dan punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Kita harus yakin seperti Abraham bahwa Tuhan tidak akan merancangkan rencana yang tidak baik. Pasti rancangan Tuhan selalu baik. Walaupun mungkin mau ke arah sana kita harus capek dulu, kita harus sedih dulu gitu ya. Kita harus berlelah-lelah dulu, tapi Tuhan akan menggantikan semuanya dengan sukacita. Kuasanya Tuhan akan dinyatakan kalau kita taat sama Tuhan Yesus ya. Kalau sekarang kita harus taat sama siapa? Kalau sekarang itu contohnya taat sama Bapak Ibu guru, taat sama mama papa, taat sama kakak, sama guru-guru sekolah minggu gitu ya. Kita dengar-dengaran dan kita harus taat. Dan untuk bisa tahu dengar suara Tuhan, caranya gimana sih? Rajin berdoa dan rajin baca firman Tuhan nih. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Yang punya Alkitab di rumah dibaca. Pinter. Mana kakak mau tahu lagi? Mana tangannya coba diangkat ke atas yang punya Alkitab di rumah? Siapa? Wah, semua punya dong ya. Hebat. Untuk tahu suara Tuhan seperti apa? Kita harus rajin baca Alkitab adik-adik. Rajin berdoa supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan. Supaya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Kita tahu yang jahat tidak boleh dilakukan. Yang baik harus dilakukan. Contohnya kalau berbohong itu berdosa. Berarti tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Pinter. Kalau berbuat baik Tuhan senang. Berarti kita harus sering-sering berbuat baik. Kalau orang tua minta tolong kita langsung cepet-cepet. Seperti tadi ya. Yang Kak Diona bilang. Yang Kak Acit bilang. Cepet-cepet. Harus cepet-cepet taat. Gitu ya. Kepada orang tua. Kepada tadi yang kakak bilang. Kakak, guru-guru di sekolah. Guru-guru sekolah minggu. Kita harus taat dengar-dengaran seperti Bapak Abraham dalam cerita firman Tuhan hari ini. Yang terambil dari yang tadi kakak bilang ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 13. Itu terdapat di Perjanjian Lama. Nanti adik-adik jangan lupa kalau sempat nanti Bang Lem baca, dibaca lagi. Kalau sempat besok baca, besok dibaca lagi. Supaya cerita hari ini setelah selesai Zoom gak langsung lupa. Jadi bisa ingat. Minggu depan kalau kakak-kakaknya tanya lagi, minggu lalu ceritanya apa ya? Buru-buru langsung jawab. Jadi tetap ingat. Gitu ya adik-adik semua ya. Kakak yakin dengan firman Tuhan hari ini, cerita tentang Bapak Abraham, adik-adik Menara Star, semakin percaya kepada Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan Yesus. Memiliki hati yang taat.
taat ya. Jadi memiliki hati yang taat seperti Bapak Abraham. Seperti itu adik-adik. Coba kakak mau dengar lagi suaranya sebelum kakak tutup. Hari ini ceritanya tentang hati yang taat. Ayo kita sama-sama memperagakan dan kita omongin ya. Hari ini ceritanya tentang apa adik-adik? Hati yang taat. Yang luar biasa ya. Jadi hari ini ceritanya tentang hati yang taat, tentang Bapak Abraham yang taat mendengarkan suara Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya di akhir sebelum dia mau membunuh Ishak. Tuhan kasih kuasanya luar biasa, Tuhan tunjukkan ya. Ternyata ada domba jantan lagi kesangkut di belakangnya. Puji Tuhan, anak aku nggak jadi dibunuh, kata Abraham gitu ya. Akhirnya domba jantannya yang dikorbankan untuk menjadi persembahan. Puji Tuhan. Jadi di akhir cerita, Abraham dan Ishak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat luar biasa menyertai Abraham, membuktikan kuasanya, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke deh adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini dapat membuat kita semakin mengasihi Tuhan dan memiliki hati yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Silakan Kak Diona. Terima kasih Kak Sifra. Firman Tuhannya keren banget. Tetap ngajarin kita untuk tetap taat. Coba tadi si Ishaknya itu nggak taat sama papanya. Mana terjadi ada itu domba yang nyangkut itu kan? Tapi si Bapak Abrahamnya taat sama Tuhan, terus si anaknya juga Ishak taat sama papanya, ngikut aja, udah diikat juga tangannya, ngikut aja. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Adik-adik juga nanti di rumah kalau disuruh papa mama, disuruh guru, disuruh tante atau oma opa gitu, nenek gitu kan, harus taat ya adik-adik ya. Apapun yang disuruh, ambil minum mama dulu, mama lagi capek. Ambil, jadi anak yang taat, nanti jadi anak-anak yang berhasil. Oke adik-adik, saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya hari ini tentang ketaatan juga loh adik-adik loh, yang tertulis dari Yehezkiel 20 ayat 19. 19 kan? 19. Oke, sekali lagi. Yehezkiel 20 ayat 19. Oke. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Oke, sekali lagi. Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Oke. Udah cukup? Apa sekali lagi? Sekali lagi ya. Sekali lagi terakhir.
Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, Kak, suaranya nggak ada. Suaranya putus-putus. Iya, Kak. Suara kakak putus-putus. Putus, Kak. Putus-putus, Kak. Suaranya nggak kedengeran. Putus-putus. Iya. Iya suaranya putus-putus ya. Sekarang Kak Debbie mau nanya deh, udah ada yang hafal nggak ini? Kalau suaranya putus-putus, belum ada yang hafal, tapi udah hafal peraturanku dengan gitu. setia. Tuh. Oke ya. Mana Kak Diona? Kak Diona udah balik lagi. Halo. Halo, sorry. Tadi lag, Kak. Oh gitu ya. Ini jadi anak-anak langsung bilang, Kak, nggak ada suaranya gitu. oh gitu, sorry. Kayak gini nih internetnya nih suka mengganggu kita ya. Jadi sebel deh. Berarti kita ulang sekali lagi atau udah nanti kakak kirim videonya aja? Kirim video Kakak aja. kirim videonya aja biar nggak lag lagi. Oke, kalau gitu dikirim nanti kakak kirimin videonya aja ya. Oke, berarti sekarang kita sudah selesai nih ibadahnya nih. Tapi adik-adik harus tetap janji dan lakukan firman Tuhan yang tadi. Jadi anak-anak yang taat. Nah, jangan lupa juga ceritanya dibaca nanti Alkitabnya di rumah ya, biar lebih tahu ceritanya kayak apa sih, bener nggak sih yang kakak Sipra ceritain itu. Nah nanti dibaca di Alkitabnya ya. Tadi kejadian berapa Kak Sipra? Kejadian 22. Kejadian 22. 1 sampai 13. Oke, adik-adik pokoknya jangan lupa nanti dibaca abis ini, nanti kan udah selesai hafal ayat hafalannya, terus dibaca lagi ceritanya ya, biar makin pinter dan makin mantep nih anak-anak Menorah Stars nih, oke? Oke, berarti kita mau mengakhiri ibadah kita nih, tapi minggu depan jangan lupa-lupa adik-adik, jangan ajakin teman-temannya nih, kayak si Angel hari ini ngajakin si Sehan nih temannya, bareng-bareng sama kita. Nanti Anora ada nggak sih tadi? Mami bilang Anora ikut nggak Kak? Udah ikut. Ternyata sekarang dia lagi udah nggak ada lagi nih Anora nih. Hilang dia, tadi ada sih. Nah tapi minggu depan jangan lupa ya, Rere rajin, Felicia, Gilbert juga, Adril, Marco Cio, JJ juga. JJ nanti ngajakin Nyong juga ya. Terus tadi ada Fania, tapi udah hilang lagi. Oh ada Fania. Nanti Kak Sipra mau berdoa untuk penutup ibadah kita. Jangan lupa doain Kak Sipra ya. Tadi si Jovalen lagi sakit katanya. Sakit apa dia tadi Fania? Fania. Oh hilang. Tapi Jovalen duduk di sampingnya Fania loh itu, Kak. Pusing. Iya. Oh pusing, lagi pusing dia. Oke, Jadi nanti. Kak Sifra doain Jovalen ya, Kak. Oke. Kita mau akhirin ibadah kita kalau gitu nanti. Pokoknya hari Minggu depan jangan lupa adik-adik kumpul lagi kita jam 4 sore ya. Jangan sampai lupa ya. Oke Kak Sipra, silahkan. Oke, sebelum kita berdoa, kita mau foto dulu yuk. Habis itu nanti Kak Sifra mau tutup dalam doa. Yuk semuanya aktifin kameranya, kita mau foto. Nanti Kak Ayub yang ambil fotonya ya Kak Ayub. Oke.
Oke, siap. Kita mau foto ya. Kak Ayub boleh dihitung ya Kak Ayub. Oke. Udah semua? Ini ada yang belum nih. Angel nggak buka kamera sama Fania. Satu lagi. Fania. Nah, Fania? Oke. kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Ayub. Tuhan memberkati. Oke adik-adik semua, ayo kita sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Hari ini Tuhan boleh menyertai kami ibadah Menorah Star melalui Zoom ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami yang hadir. Tuhan sertai kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan dalam studi kami. Tuhan berkati. Tuhan tolong dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga mama papa kami Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan tolong. Tuhan sertai sehingga minggu depan kami boleh bertemu lagi bersama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami mau membawa doa kami Tuhan untuk teman-teman yang kami yang sakit, khususnya untuk Jovalen. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan dari pusing, demam, dan rasa sakit Tuhan, sehingga Jovalen boleh pulih dan sembuh. Tuhan menguatkan setiap obat yang diminum. Tuhan memberkati setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh Jovalen. Tuhan tolong supaya menjadi kekuatan yang baru. Sehingga Jovalen boleh pulih, sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Amin. Minggu. Terima kasih Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat sembuh Jovalen ya. Kakak. Ya. Dadah teman-teman semuanya. Dadah. Dadah semuanya, dadah Angel, dadah. Ini. Semuanya. Gabriel jangan lupa kasih nomor handphone. Kak, Gabriel bilang masukin ke grup. Oh iya. Oke, Gabriel. Gabriel,